Halo Sobat Plot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, akhirnya saya upload video lagi di YouTube ini ya. Sekitar hampir 2 bulan saya nggak pernah upload. Ya, kalau kalian selalu ngikutin channel saya ini, pasti kalian tahu kenapa saya nggak upload video. Nah, jadi teman-teman, ini permintaan video dari teman kita. Pengen tahu dia bahwa gimana caranya join lagi ke kapal pesiar. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kenapa sih saya mesti join lagi di kapal pesiar. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya. Buat kalian yang belum tahu kenapa, jadi waktu ini saya pas baru 3 bulan kalau nggak salah join di kapal pesiar. Ada emergency, yaitu saya harus pulang karena ada keluarga saya yang meninggal. Jadi mau nggak mau saya harus pulang, dan selama hampir 2 bulan saya di rumah nih. Nah, jadi saya di sini mau cerita terlebih dahulu. Pas kalian pulang emergency itu, jadi kalian bisa pulang karena contohnya ada yang meninggal, kemudian ada urusan mendadak harus pulang, ada masalah keluarga atau gimana, pokoknya apapun alasannya kalian harus pulang. Jadi pas kalian pulang itu dikasih 2 pilihan nih sama HR di kapal pesiar. Ini peraturannya hampir semua sama di kapal pesiar di dunia ya. Nah, jadi kalian akan dikasih 2 opsi nih sama Human Resource Departmentnya. Yang pertama, kalian bisa pulang, tapi lama kalian di rumah itu maksimal 14 hari. Kalian harus balik lagi ke kapal tersebut. Dan opsi yang kedua, kalian finish kontrak atau selesaikan kontraknya. Tapi jeleknya jika kalian pilih selesai kontrak, otomatis jadwal keberangkatan untuk next kontraknya itu hilang. Dan ID kalian itu juga mati, alias kalian nggak sama perusahaan itu lagi. Nah, jadi itu 2 opsinya. Opsi yang pertama tadi, yang 14 hari di rumah itu, jeleknya itu kalian harus bayar tiket teman-teman. Bayar tiket pas pulangnya itu, bayar tiket pulang, dan bayar tiket pas baliknya lagi. Nah, jadi pas kalian balik lagi, kalian bisa reimburse salah satu tiket tersebut. Jadi kalian intinya sih cuman bayar satu doang, tiket pulang atau pergi. Tapi pas kalian pulang itu, kalian harus bayar dulu kedua-duanya. Dan ketika kalian balik kapal lagi, baru reimburse salah satunya. Nah, itu jeleknya kalau kalian minta yang 14 hari. Tapi kalau untuk yang kalian pulang, keinginan kalian seumpamanya contohnya pengen 2 bulan, 3 bulan, itu kalian harus finish kontrak atau termination kontrak teman-teman. Jadi jeleknya itu juga seperti yang saya kasih tahu tadi, kontrak kalian udah selesai dan tidak ada lagi sangkut pautnya sama company tersebut, alias seperti kayak resign gitu ya. Nah, jadi ketika saya ditawarin 2 opsi ini, saya pilih yang kedua ya, termination contract. Jadi saya tidak punya jadwal keberangkatan lagi, alias ID saya udah mati, udah nggak ada sama company lagi. Nah, jadi itu gimana caranya? Kalian bisa ngelamar lagi kayak baru lagi ya. Jadi harus aktifin ID-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya teman-teman. Nah, jadi gini ya teman-teman. Pengennya sih saya pindah company ya, tapi enggak. Kenapa? Karena company di tempat saya bekerja ini udah, wah pokoknya mantep banget. Kemudian agensinya itu juga keren banget teman-teman. Nggak ada yang namanya main belakang, dan juga orang-orang agensinya itu sangat-sangat membantu teman-teman. Di sini pas saya pulang itu, saya udah hampir 2 bulan, baru saya merasakan bahwa udah tenang di rumah. Jadi saya ingin berangkat lagi. Nah, jadi pas 1 bulan di rumah itu saya info ke agensi bahwa saya itu pulang emergency. Nah, jadi pas saya info ke agensi tersebut, nanti agensinya ngasih tahu kalau mau balik lagi, kamu harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti ini. Ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan teman-teman. Oke, di sini saya akan jelaskan dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mengaktifkan lagi ID kita dan supaya kita bisa mendapatkan jadwal keberangkatan lagi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ipan dan juga Bu Widya. Nah, Bu Widya ini dia agensi kita di Bali. Dia itu juga sangat membantu, pokoknya sangat care banget sama teman-teman kita di Princess ya.
Terus untuk yang di Jakarta, Pak Ipan itu juga sangat membantu. Baik banget Pak Ipan ini, apapun permasalahannya dibantu sama dia ya. Pokoknya top banget deh agensi kita. Ini nggak di-endorse atau nggak apa-apa ya. Ini sesuai dengan hati saya. Ingin nyampaikan terima kasih kepada Bu Ipan dan juga Bu Widya ya. Oke, lanjut. Jadi dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu kalian nanti akan dikasih sama agensinya itu namanya form rehire atau readiness. Jadi form kesiapan keberangkatan atau form rehire. Jadi ingin ngelamar lagi ya. Nah, di form rehire itu kalian akan ditanyakan kenapa kalian pulang, kemudian apa alasannya kenapa kalian ingin balik lagi ke company tersebut. Nah, di situ saya alasannya bahwa saya udah oke di rumah dan saya ingin balik lagi ke kapal tersebut, ingin membantu keluarga saya di rumah dalam hal keuangan. Jadi seperti itu alasannya. Dan juga kalian harus jelaskan kenapa kalian pulang waktu ini. Mungkin karena alasan apa, pokoknya jelaskan memakai bahasa Inggris teman-teman. Kemudian selain itu kalian juga harus mempersiapkan CV, kurikulum vitae. Itu kayak gimana ya, kayak melamar kerjaan lagi ya. Pokoknya di sana kalian cantumin 5 tahun terakhir pekerjaan kalian. Kalau kalian sudah 5 tahun kerja di kapal pesiar, kalian cantumin aja 5 tahun terakhir saya kerja di kapal pesiar tersebut. Oke, setelah itu kalian juga akan disuruh nyiapin dokumen appraisal. Nah, appraisal ini yaitu raport kita ya. Ketika pas kita disembark itu kalian dikasih evaluation sama supervisor sama manajer kalian bagaimana evaluasi kerja kalian. Nanti itu dibutuhkan sama company lagi untuk gimana ya, untuk dilihat bahwa orang ini pantas nggak balik lagi ke company. Jadi gitu. Terus selain itu ada bukti kayak contohnya seperti saya ini karena kematian ya, jadi ada surat yang namanya akte kematian bahwa itu benar-benar kalian nggak buat-buat cerita atau gimana ya. Nah, jadi cuman itu saja sih form-form yang harus kalian kumpulkan. Jadi yang pertama statement letter atau form rehire, kemudian CV, dan juga yang terakhir itu appraisal teman-teman. Jadi seperti itu kalian kirim ke email agensinya, nanti agensinya yang nge-forward ke pusat. Jadi keputusan itu bukan di agensi ya, tapi keputusan itu berada di pusat, yaitu di contohnya kalau di kapal pesiar saya bekerja yaitu di Los Angeles. Jadi pusatnya itu di Los Angeles dan yang menentukan bahwa kalian bisa berangkat atau enggak atau diterima atau enggak di company tersebut itu sama yang di pusat teman-teman. Nah, jadi selama berapa bulan saya tunggu, nggak sampai sebulan sih, cuman berapa minggu saya dikasih tahu sama Pak Ipan ID-nya sudah aktif dan sudah mendapatkan jadwal. Jadi keren banget dah pokoknya agensi saya ini, nggak ada main uang atau gimana, karena di agensi saya itu straight banget teman-teman ya. Oke, buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar, kalian bisa ke Alpha Magsaysay, ini nama agensinya. Kemudian di sana kalian ada juga LPK dipegang sama Alpha Magsaysay namanya Mika teman-teman. Kalian bisa belajar tentang perhotelan atau kapal pesiar di sana dan kalian bisa dibantu untuk keberangkatan teman-teman. Tapi intinya kalian harus mempunyai pengalaman juga ya. Oke, dan juga bisa bahasa Inggris ya tentunya. Oke, jadi mulai saat ini saya akan rajin-rajin lagi upload video di YouTube. Ingin membagikan informasi yang bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Oke, teman sahabat pelaut semua, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau teman kalian, satu kampus kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar. Siapa tahu channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Boom.